Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Triatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Ekonomi Regional ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi umum penataan daerah Indonesia, sudut pandang sosial dan ekonomi. Materi yang pertama yaitu meningkatnya keinginan pemekaran daerah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik. Yang kedua yaitu aspek keuangan, dan yang ketiga aspek politis. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode analisa, yaitu ada dua. Yang pertama itu pemicu pemekaran daerah, dan yang kedua yaitu kelayakan dari pemekaran daerah. Nah, yang pertama yaitu tentang pemicu pemekaran daerah, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu pemicu keinginan masyarakat untuk memekarkan daerah. Keinginan untuk memekarkan daerah tersebut untuk mewujudkan tiga hal, yakni tentang kendali pemerintahan yang semakin pendek, pemerataan pembangunan, dan tenaga kerja. Pemicu yang kedua yaitu luas daerah, yaitu kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran daerah. Jika wilayah suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien. Pemerintahan suatu daerah hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya di wilayahnya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih tidak efektif dan efisien lagi. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan agama. Bila proporsi penduduk antara penganut agama mayoritas daerah dengan agama lain, jika proporsi tersebut tinggi, maka berarti perbedaan agama pada daerah yang bersangkutan sangat kecil atau homogen, sehingga diperkirakan tidak ada faktor pemicu pemekaran daerah. Akan tetapi, bila proporsi tersebut tidak terlalu tinggi atau besar, berarti terdapat perbedaan kehidupan beragama yang cukup besar atau heterogen di daerah tersebut. Yang pemicu yang keempat yaitu adanya perbedaan budaya. Adanya hal ini, pemekaran daerah terjadi karena dianggap ada perbedaan budaya antar daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Nah, contohnya itu seperti penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sulawesi Utara. Demikian pula penduduk Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda budaya dengan penduduk Kabupaten Minahasa. Yang B-nya yaitu kelayakan dari pemekaran daerah. Yang pertamanya itu faktor yang pertamanya adanya kemampuan keuangan daerah. Dalam membentuk sebuah daerah yang baru membutuhkan biaya yang besar. Pemerintahan baru harus menyiapkan biaya operasional mulai dari kantor dewan, kantor gubernur, dan kemudian kantor dinas yang lainnya. Rencana pemekaran harus menghitung pula kemampuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang muncul nantinya setelah pemekaran atau usai dari pemekaran. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menunjukkan gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja. Banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah. Nah, yang ketiga yaitu
Indeks Pembangunan Manusia atau yang disebut dengan IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar pembangunan manusia. Nah, materi yang berikutnya yaitu tentang kebijakan dan prosedur pemekaran dari daerah. Masalah yang sering timbul akibat pemekaran wilayah yaitu ada 4, dan saya akan membahas dari keempat masalah yang sering timbul akibat dari pemekaran wilayah. Yang pertama yaitu kurang lancarnya administrasi pemerintahan karena relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada daerah pemekaran bersangkutan. Apabila daerah pemekaran yang dituju kurang kualitas dari sumber dayanya, maka itu dapat menghalangi atau menjadi masalah yang timbul saat adanya pemekaran daerah dari daerah yang bersangkutan, dan itu akan menjadi penghambat saat membangun sebuah daerah di tempat yang baru. Yang kedua yaitu kesulitan keuangan. Daerah yang karena rendahnya rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal yang kemudian mengakibatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi pada daerah asal mundur karena sebahagian potensi ekonomi daerah termasuk sebahagian masyarakat termasuk ke dalam daerah pemekaran. Kegiatan ekonomi yang di daerah asal itu akan mundur karena akan lebih terfokus kepada kegiatan ekonomi potensi di daerah yang akan dimekarkan atau membuat pemekaran di daerah yang baru. Yang keempat yaitu terjadi konflik sosial karena sebahagian masyarakat tidak setuju dengan pemekaran yang telah dilakukan. Adanya konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat itu bisa dapat menghambat dari pemekaran daerah yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan umum pemekaran daerah. Kriteria kelayakan pemekaran daerah. Pemekaran daerah harus memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari sudut pandang sosial ataupun dari sudut pandang ekonominya, yaitu ada 3. Yang pertama, rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal lebih besar dari 1 untuk menjaga kemampuan keuangan daerah otonomi baru. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi daerah harus lebih besar 5% untuk menjaga agar pemekaran daerah tidak menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada daerah otonom baru. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia harus lebih besar dari 70 untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan pada daerah otonom baru nantinya agar terlaksana dengan baik. Jika indeks pembangunan lebih besar, maka kegiatan pembangunan di suatu daerah pun akan menjadi lebih efektif dan efisien karena akan ada tenaga-tenaga manusia yang disalurkan untuk membangun pembangunan di daerah otonomi yang baru. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai prosedur pelaksanaan pemekaran di suatu daerah. Ada 6 prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah jika ingin melakukan pemekaran daerah. Yang pertama yaitu usul pemekaran daerah sebaiknya berasal dari pemerintah karena pemerintahlah yang lebih tahu mengenai pemekaran daerah, bagaimana tentang daerah yang akan dijadikan daerah yang baru dan bagaimana pemerintahannya nantinya. Yang kedua yaitu pengusulan harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu prosedur yang dilaksanakan
dalam menjaring aspirasi masyarakat harus jelas dan transparan. Jika ingin melaksanakan pemekaran daerah, maka harus ada suara atau aspirasi dari masyarakat agar nantinya saat pemekaran daerah yang baru tidak akan timbul berbagai masalah konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dan juga untuk menghindarinya agar pemekaran daerah yang baru ini bisa lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu persetujuan pemekaran daerah diberikan secara bertahap. Untuk pemekaran daerah ini, persetujuannya akan diberikan secara bertahap-tahap, tidak secara langsung. Nah, yang kelima, setelah pemekaran daerah berjalan dengan baik dan aman selama lebih kurang 5 tahun, perlu dilakukan evaluasi oleh Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD untuk menilai kinerja dari daerah tersebut. Hal ini harus dilakukan agar mengetahui evaluasi sejauh mana dari pemerintah untuk membangun atau melakukan pemekaran daerah yang baru. Yang keenam yaitu bila hasil evaluasi ternyata baik dan tidak terdapat aspek yang mengkhawatirkan, status daerah pemekaran tersebut dapat dinaikkan menjadi daerah permanen dan ditetapkan dengan undang-undang. Jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan hasil evaluasinya pun bagus, maka pemerintah dapat daerah yang telah dibangun itu bisa menjadi daerah yang tetap dan disahkan oleh undang-undang. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.